Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin pada saat itu untuk melakukan sholat qiyamul lail yang kemudian disebut dengan sholat taraweh, yang mengimami adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam sholat taraweh pertama itu adalah namanya Ubay bin Ka'ab, 20 rakaat Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau masjid Ubay bin Ka'ab yang di BLK nggak nyampe 20 rakaat, cuman 8 rakaat, 3 dengan witir. Itu diganti saja, jangan Ubay bin Ka'ab, karena Ubay bin Ka'ab sholat tarawehnya itu 20 rakaat, bukan 8 rakaat Ubay bin Ka'ab, karena mengikuti anjuran dari Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita yang lalu tentang salat rotibah dan salat ghairu rotibah, salat yang terikat oleh waktu dan salat yang tidak terikat oleh waktu. Pada kali ini kita akan memasuki apakah salat witir dan salat sunnah fajar itu termasuk salat sunnah yang dikuatkan, dan mana yang lebih afdal di antara keduanya. Mari kita baca apa yang telah ditulis oleh Syekh Ibrahim, oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqida hadhihi sunanur ratibatu ma'al faraidi, dan yang dikuatkan sunnah yang terikat oleh waktu. Artinya di sini seperti salat ba'diyah maghrib, salat ba'diyah isya, salat qabliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur, qabliyah asar, dan qabliyah subuh. Qabliyah subuh, ba'diyah maghrib ya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh, ba'diyah qabliyah zuhur, dan qabliyah asar. Yang dikuatkan dari sunnah-sunnah itu adalah, dari semua itu adalah yang dikuatkan adalah sunnatul fajri wal witri, salat sunnah fajar dan salat sunnah witir. Salat sunnah witir itu juga terikat oleh perjalanan kita melakukan salat sunnah, karena salat witir itu dilakukan setelah salat sunnah. Kalau belum melakukan salat sunnah nggak ada witir, karena witir itu menutup salat-salat kita. Salat sunnah itu qobliyah subuh nggak pernah, ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur nggak pernah, qobliyah asar nggak pernah, ba'diyah maghrib nggak pernah, ba'diyah isya nggak pernah. Tiba-tiba witir. Terkejut ya, terkejut ya, tiba-tiba witir. Maka terikat oleh waktu. Setelah melakukan beberapa rangkaian sholat baru witir. Nah, sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir ini termasuk sholat sunnah yang dikuatkan. Ya walaupun yang lain itu bagus, tapi ada di antara yang bagus itu ada yang lebih bagus. Bukan berarti yang lain buruk. Ini lebih bagus, ini buruk, tidak. Li'annahu wurida fihima, karena sholat fajar, sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir, keduanya itu disebut di dalam hadis. Malam yarid fi ghairihima, sementara
menyebutkannya tidak seperti yang lainnya. Yang lainnya menyebutkannya biasa-biasa saja secara umum. Tetapi sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir itu memang betul-betul disebutkan di dalam hadis. Wa ayyuhuma afdalu, lalu mana yang lebih afdal? Sholat sunnah fajar atau sholat witir? Kan dikatakan rakaataini qoblal fajri, qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat sunnah fajar, kana afdalu min hadhihi dunya wa ma fiha. 2 sholat sunnah fajar itu lebih baik, lebih afdal daripada dunia seisinya. Maka beredar di WA itu dikatakan kita semua ini adalah kaya karena memiliki dunia dan seisinya, kecuali yang tidak sholat sunnah fajar. Itu baru sholat sunnah fajar, belum sholat fajarnya. Iya, belum fardunya. Fardunya ini menguasai dunia dan akhirat, fardunya ini. Kenapa? Wa amma sholatul fajri, adapun sholat fajar, wa ma min mu'minin yusalli hadhil fajr, siapa orang mukmin yang melakukan sholat fajar ini, illa harramahu alaihi illa atau bara'ataini, tidak lain Allah akan berikan 2 kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat munafik. Artinya sholat subuh ini akan membentuk kejujuran kepada kita. Sholat subuh ini akan membebaskan kita dari sifat-sifat munafik dan Allah akan membebaskan kita dari api neraka lantaran kita sholat subuh. Ini sholat subuh. Sholat fajarnya saja, sunnahnya saja, itu kita sudah memiliki dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Belum lagi sholat subuhnya. Oleh karena itu ditanyakan, wa ayyuma afdalu, mana yang lebih afdal, sholat witir atau sholat sunnah fajar? Fihi qaulani, dalam hari ini ada 2 pendapat. Memang di dalam kitab ini tidak satu pendapat, artinya diberikan kelonggaran, karena pendapat ulama itu banyak, tidak hanya satu. Oleh karena itu ada muncul yang terkenal adalah yang masyhur, ada 4 madhab. 4 madhab ini tidak semuanya sama. Kalau sama ya apa gunanya ada 4 madhab. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Apakah madhab Hanafi, apakah madhab Maliki, apakah madhab Syafi'i atau madhab Hambali, semuanya itu adalah benar. Karena mereka, para imam madhab ini mengumpulkan seluruh perjalanan Rasulullah di dalam ibadah. Bukan lari dari Rasulullah. Sehingga kalau ada pertanyaan mau ikut Nabi, mau apa ikut imam madhab, itu pertanyaan yang tidak punya ilmu yang seperti itu. Ikut Nabi apa ikut imam madhab? Gimana itu? Imam madhab ikut Nabi. Kalau langsung ikut Nabi gimana caranya? Tidak akan ketemu, kita nggak ketemu dengan Nabi. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu dirangkum oleh imam madhab. Artinya kita memperoleh ilmu dari Nabi itu melalui imam madhab. Imam madhab mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan sampai kepada guru kita. Akhirnya kita tahunya itu dari gurunya. Kalau ada orang yang bisa langsung belajar dari Nabi, itu bohong itu. Langsung belajar dari Nabi tanpa melalui orang lain, tanpa melalui imam madhab, langsung pada Nabi, bohong itu. Tidak akan terjadi kecuali dia hidup pada zaman Nabi. Sahabat iya betul. Lalu pertanyaannya, apakah pernah Umar bin Khattab belajar sama Imam Maliki? Imam Maliki aja belum lahir saat Umar bin Khattab hidup. Bagaimana mau belajar sama Imam Maliki? Itu pertanyaan yang betul-betul nggak punya ilmu yang seperti itu. Oleh karena itu semua yang dilakukan oleh imam madhab itu semuanya adalah benar, karena merangkum, merujuk apa yang Rasulullah SAW lakukan dari ibadah-ibadah Rasulullah SAW. Oleh karena itu di dalam kitab ini ada beberapa pilihan. Milih ini benar, milih itu juga benar. Tinggal kita itu pilih suka yang mana. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan ikhtilaful ulama'i rahmah.
perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Rahmat itu membuat kita senang, bukan membuat kita susah. Kalau membuat kita susah itu bukan rahmat. Jadi kalau ada orang namanya rahmat buat orang susah itu harus diganti namanya. Jangan rahmat lagi namanya. Rahmat itu membuat orang senang, bukan membuat orang susah. Mau subuh pakai kunut, benar menurut Imam Syafi'i. Mau subuh tidak kunut, benar menurut Imam Ahmad. Kedua-duanya benar. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat subuh mulai dari awal sampai akhir tidak selamanya begitu. Subuh kunut itu adalah di akhir-akhir hayat Rasulullah. Sebelumnya enggak kunut. Tetapi ketika di akhir-akhir Rasulullah SAW hidup itu hatta faraqat dunya. Rasulullah melakukan sholat subuh dengan kunut sampai meninggal. Artinya apakah Rasulullah ketika dulu sholat subuh nggak kunut kemudian sholat Rasulullah nggak sah? Ini lebih pintar dari Rasul yang seperti ini. Artinya apa? Yang mau kunut juga boleh, yang tidak kunut juga boleh. Jangan yang tidak kunut menyalahkan yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Menganggap dirinya benar itu nggak boleh, nggak benar juga seperti itu. Yang nggak benar itu apa? Yang nggak sholat subuh itu yang nggak benar. Baik kunut maupun nggak kunut sama. Meyakini kunut sunnah, laksanakan. Meyakini kunut mubah, jangan laksanakan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Fil jadidi al witru afdalu. Di dalam qaul jadid Imam Syafi'i, witir itu lebih afdal. Kenapa kok witir lebih afdal? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amarakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memerintahkan kalian bisolatin dengan sebuah solat. Hiya khairul lakum. Sebuah solat itu lebih baik bagi kalian min khumurin na'ami, dari keledai binatang ternak kalian. Wahiyal witir, yaitu solat witir. Allah memerintahkan kalian, kata Rasul, dengan sebuah sholat, di mana sholat itu apabila kita lakukan, sholat itu akan lebih baik daripada binatang-binatang ternak yang kita miliki. Artinya dari kekayaan yang kita miliki. Ustadz, aku nggak punya keledai, tapi aku punya mobil. Keledai fungsinya untuk tunggangan dan mobil fungsinya juga untuk kendaraan. Sama kedua-duanya fungsinya, hanya saja berbeda. Yang satu harus dikasih makan berupa rumput, yang satu dikasih makan berupa bensin. Sama-sama nuntut makanan itu. Hanya saja yang satu kalau lambat ngasih makan, misalnya 1 bulan nggak pernah ngasih makan gitu, meninggal dia. Tapi kalau mobil 1 bulan nggak kasih makan, masih bisa dia hidup kapan saja gitu. Jadi ada bersama, ada bedanya. Allah memerintahkan kalian dengan sebuah sholat, di mana ketika sholat itu dilakukan, maka sholat itu lebih baik daripada harta yang kita miliki. Kalau di sini katakan keledai binatang ternak, artinya harta yang kita miliki. Wa qala alaihissalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man lam yutir, ini lebih ekstrim lagi nih. Man lam yutir falaisa minna. Siapa orang yang tidak mau berwitir, maka dia bukan golongan kami. Bahaya ini. Ini riwayat Abu Daud fi kitabil witri bab yang kedua. Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini berbahaya ini. Tapi apakah maksudnya seperti itu, nanti akan ada penjelasannya. Iya. Ini artinya sholat witir itu sangat afdal. Afdal itu ya sudah lebih utama. Sholat witir itu lebih utama. Wali'annahu mukhtalifun fi wujubihi, karena sholat witir itu belum ada kesepakatan atas wajibnya. Kan ini sunnah kan. Maka ketika sholat witir itu dihukumi sunnah, maka posisi hadis ini tidak bisa mengikat siapa yang tidak berwikir berarti bukan umat Nabi Muhammad. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Karena apa? Karena di dalam salat witir itu masih ada perbedaan pendapat. Apakah sunnah atau wajib. Artinya ulama belum sepakat kalau salat witir itu adalah wajib. Kalau wajib, benar, memang laisa minna. Ini hanya untuk menguatkan bahwasanya salat witir itu adalah lebih afdal daripada sholat sunnah fajar.
Karena sholat sunnah witir ini belum ada kesepakatan ulama atas wajibnya, wa sunnatil fajri, dan juga sholat sunnah fajar namanya sunnah. Bagaimana mau sepakat wajib? Majma'un ala kauniha sunnatun, maka kedua-duanya ini posisinya adalah posisi sunnah. Karena sholat sunnah fajar sunnah, sholat sunnah witir sunnah, fakanal witru auqatuhu, maka sholat witir itu lebih dikuatkan. Posisinya kedua-duanya sunnah berdasarkan hadis-hadis seperti innallaha ta'ala amarakum bisolati khairul lakum min khumurin na'ami wa yal witru. Kemudian ada hadis lagi, man lam yutir falaysa minna, maka sholat witir itu lebih dikuatkan daripada sholat sunnah subuh. Bukan berarti sholat sunnah qabliyah subuh itu harus dibuang, tidak. Ini mau bicara mana yang lebih afdal. Wa qala fil qadim, dan disebutkan di dalam qaul qadim ini Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i punya dua qaul. Pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul jadid itu ya al-itu yang sekarang ada 10 jilid itu. Dicetak 10 jilid. Karena saya punya maka saya tahu. Ya. Wa qala fil qadim, dan dikatakan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i juga, sunnatul fajri akidun, salat sunnah fajar itu yang dikuatkan. Jadi pertama Imam Syafi'i mengatakan salat sunnah fajar itu lebih dikuatkan daripada salat sunnah witir. Di dalam qaul jadidnya dikatakan salat witir lebih dikuatkan daripada salat sunnah fajar. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salluha, salatlah kalian salat sunnah fajar, walau taradatkumul khailu, walaupun kalian dihadang oleh kuda. Artinya harus, walaupun ada penghalang yang menghadangnya, maka sholatlah sunnah qabliyah fajar tetap dilakukan. Kapan? Selama belum qomat. Jangan, wah hadisnya kan kita disuruh melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, walaupun sudah qomat aku tetap enggak boleh. Kalau sudah qomat enggak boleh sholat sunnah yang lain kecuali sholat wajib itu. Jadi kalau nanti ada yang mau qomat, lihat dulu ada enggak orang-orang yang masih sholat. Kecuali sudah lama, ini sudah mau salam, ada lagi yang takbir, nah itu diabaikan saja. Sudah mau qomat, karena di sini yang di depan ini sudah mau salam, tinggal tahiyat akhir, tiba-tiba datang orang masuk langsung Allahu Akbar, abaikan saja yang seperti itu. Orang muazzinnya sudah tegak mau qomat kayak gini, nggak ngerti juga dia, berarti nggak pernah belajar dia itu. Karena semua itu ada waktu-waktunya. Wali annaha mahsuratun, karena sholat fajar itu waktunya terbatas, singkat waktunya. Kalau sudah sholat subuh nggak bisa lagi sholat sunnah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh nggak bisa lagi. Jadi jangan sampai sholat sunnah qabliyah subuh setelah sholat subuh, nggak boleh. Sholat setelah subuh, sholat sunnah setelah sholat subuh itu haram hukumnya, tidak boleh dilakukan. La tahmilu ziyada wa nuksan, waktunya tidak ada lebih, tidak ada kurang, yaitu sebelum kita melakukan sholat subuh. Faya bil faraidi, yaitu kaitannya, ikatannya adalah dengan sholat subuh tadi, dengan fardu subuh. Asbaha minal witri, serupa dengan sholat witir. Sholat witir itu jangan dilakukan kalau sebelum kita melakukan sholat sunnah. Enggak pernah melakukan sholat sunnah apa-apa, tiba-tiba mau tidur witir. Atau malam-malam bangun langsung sholat witir. Belum pernah sholat apa-apa, langsung sholli sunnatal witri rakaatan. Katanya kan sholat witir paling sedikit 1 rakaat, langsung sholli sunnatal witri rakaatan. Qobliyah subuh enggak pernah, ba'diyah qobliyah zuhur enggak pernah, qobliyah asar enggak pernah, ba'diyah maghrib enggak pernah, ba'diyah isya enggak pernah. Tahu-tahu malam sholat witir. Apa yang diwitiri? Nah, kedua-duanya itu adalah terikat, baik sholat sunnah fajar maupun sholat sunnah witir. Faslun, fasal. Wa minas sunanir rotibati, dan diantara sunnah rotibah yang lain yang terikat oleh waktu itu adalah qiyamur Ramadan.
Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Wa huwa isruna rakaatan. Disebutkan oleh Abu Ishaq ini adalah isruna rakaatan, 20 rakaat. Imam Hanafi sholat tarawihnya juga 20 rakaat. Imam Maliki juga 20 rakaat. Imam Syafi'i 20 rakaat. Imam Ahmad 20 rakaat. Di Mekah sholat tarawihnya juga 20 rakaat saat ini, 20 rakaat. Dan dikatakan tarawih itu karena setiap 4 rakaat istirahat. Istirahatnya apa? Setelah 4 rakaat kalau di Mekah itu tawaf. Jadi dapat pahala sholat 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid yang lain termasuk di sini, dan juga dapat pahala tawaf. Oleh karena itu sholat di Makkah dengan maksudnya Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Nabawi itu berbeda sholat tarawihnya. Di Masjid Nabawi mengganti tawaf dengan 4 rakaat sholat. Kalau di Masjidil Haram 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, kecuali yang 4 rakaat terakhir, yang ke-20 itu tidak ikut tawaf atau tidak disertai dengan tawaf. Jadi yang diikuti tawaf itu hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Bukan 3 kali, 4 kali. 4 kali. Yang kelima tidak. Yang kelima tidak tawaf. Kan 4 kali 5 20 kan. Yang pertama 4 pertama tawaf, 4 kedua tawaf, 4 ketiga tawaf, 4 keempat tawaf, 4 kelima tidak tawaf. Artinya apa? Dianggapnya di sini penjelasan Imam Syafi'i, orang yang sholat di Masjid Nabawi mau menyerupai pahalanya seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, maka tawaf pertama, kedua, ketiga, keempat itu diganti dengan 4 rakaat sampai kali 4. Berarti 4 kali 4 16. Berarti kalau di Masjid Nabawi itu ditambah 16 rakaat karena ingin menyamai pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Oleh karena itu 20 ditambah 16 36. Di Masjid Nabawi sholat tarawih 36 rakaat. Di Masjidil Haram itu 20 rakaat. Kenapa di Masjid Nabawi 36 rakaat? Karena pengen menyamai pahala yang dilakukan di Masjidil Haram. Kalau di sini pengen menyamai juga boleh. Iya, 36, besok kosong jamaah. Karena apa? Karena untuk ibadah itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita belum mampu yang seperti itu. Oleh karena itu pada saat Nabi Mi'raj itu ketika ketemu dengan Nabi Musa, apa dapat perintahnya? Sholat 50 waktu. Terus minta keringanan sampai tinggal 5 gitu. Nah, salah satu di antara sunnah rotibah, sunnah rawatib yang terikat waktu adalah qiyamul Ramadan dan jumlahnya 20 rakaat. Imam mazhab semuanya 20 rakaat. Bi asri taslimatin. 20 rakaat itu dengan 10 salam. Bukan 20 rakaat 1 salam. 20 rakaat 10 salam. Kemarin ada yang bertanya jamaah di Masjid Nurul Hasanah tapi nanyanya lewat WA karena barangkali kalau ngomong kayak gitu malu mungkin kan nanya. Jadi dibilang, Ustaz, sholat duhur, qobliyah duhur itu 4 rakaat itu pakai tahiyat awal apa tidak? Pakai tahiyat awal apa tidak? Saya bilang 4 rakaat itu di dalam sholat duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pakai tahiyat tapi tahiyat akhir. Kalau 4 rakaat salam berarti ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tapi Nabi nggak pernah melakukan seperti itu. Kalau mau 4 rakaat 1 salam itu juga boleh 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau menurut riwayat Ibnu Umar bukan 4 rakaat 1 salam walaupun 1 tahiyat, tetapi tetap 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Itu menurut riwayat Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar tuh nguntil terus
di belakang Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Umar sangat tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat. Walaupun kebiasaan sahabat itu menjalankan apa yang dilihat dari Rasulullah. Mungkin dilihatnya Rasulullah itu 4 rakaat salam, dia pun juga melakukan seperti itu. Maka biasa terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Sholat taraweh atau qiyam Ramadan, sholat taraweh itu 20 rakaat dan 10 salam. Wad dalilu alaihi, dalilnya adalah maruya Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyam Ramadan. Rasulullah itu sangat senang untuk qiyam Ramadan, untuk sholat malam di bulan Ramadan. Min ghairi ayyamurahum bi azimatin, tetapi tidak memaksa sahabat. Rasulullah senang sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail, tapi tidak pernah memerintah dengan memaksa. Hanya memerintah supaya ikut sholat, tetapi tidak memaksa mereka. Yang mau silahkan, yang tidak mau juga nggak apa-apa. Fayaqulu, lalu Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa orang yang mendirikan sholat malam di malam bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sholat taraweh itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan syarat imanan wahtisaban. Itu syaratnya penuh dengan keimanan. Di dalam sholat itu kalau nggak ada iman ya sholatnya lari kemana? Iya. Ketika seseorang sholat itu penuh dengan iman, artinya ia adalah sedang menyembah Allah. Wal afdalu ayusalliha fi jama'atin, dan sholat qiyamul lail bulan Ramadan, sholat tarawih itu yang afdal adalah berjamaah. Nussa alaihi fil Buaiti, Imam Syafi'i itu menulis seperti itu, dan ini ditulis oleh muridnya namanya Al-Buaiti. Di dalam kitab Al-Buaiti dikatakan Imam Syafi'i menulis bahwasanya sholat taraweh itu yang lebih bagus, yang lebih afdal dilakukan secara berjamaah. 5 ruya an Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu an, annahu jamma'an nasa ala Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin di situ di atas Ubay bin Ka'ab. Apa maksudnya ini? Mengumpulkan di atas Ubay bin Ka'ab. Maksudnya adalah Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin pada saat itu untuk melakukan sholat qiyamul lail yang kemudian disebut dengan sholat taraweh, yang mengimami adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam sholat taraweh pertama itu adalah namanya Ubay bin Ka'ab. 20 rakaat Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau masjid Ubay bin Ka'ab yang di BLK nggak nyampe 20 rakaat. Cuman 8 rakaat, 3 dengan witir. Itu diganti saja, jangan Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab sholat tarawehnya itu 20 rakaat. Bukan 8 rakaat Ubay bin Ka'ab. Karena mengikuti anjuran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasalla bihim at-tarawihu, maka ketika Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih dan diperintahkan Ubay bin Ka'ab yang mengimaminya, karena Ubay bin Ka'ab itu suaranya bagus, maka imam itu suaranya harus jelas, tidak boleh suaranya tidak jelas, harus fasih suaranya. Gak boleh ada imam ketika membaca surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Gak boleh, itu gak bisa jadi imam selama makmumnya ada yang lebih fasih. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haknya diganti dengan haknya. Yang seperti itu selama ada makmum yang lebih fasih tidak boleh.
Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab dinilai oleh Umar bin Khattab adalah orang yang fasih, maka disuruh jadi imam. Fasalla bihim at-tarawih, lalu kaum muslimin semuanya sholat di belakang Ubay bin Ka'ab. Artinya Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan kaum muslimin semuanya yang laki-laki menjadi makmum. Di dalam kitab Al-Ghunyah, yang ibu-ibu muslimat itu punya imam tersendiri. Cuman tidak disebutkan di sini. Wa min ashabina man qala fa'alaha mufradan afdal. Lalu ada yang berpendapat salat tarawih itu sendiri-sendiri itu lebih afdal. Yang satu, pendapat pertama salat tarawih jamaah lebih afdal. Yang satu lagi sendiri-sendiri lebih afdal. Yang jamaah ini dasarnya adalah Umar ibnul Khattab memerintahkan kaum muslimin salat di belakang Ubay bin Ka'ab. Yang menjadi imam Ubay bin Ka'ab, salatnya berjamaah. Yang satu lagi dasarnya adalah Rasulullah. Terus jangan sampai ada pertanyaan, pilih Umar apa pilih Rasul? Itu pertanyaan yang salah yang seperti itu. Nah, salat qiyamul lail itu ada yang berpendapat sendiri-sendiri lebih afdal daripada berjamaah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam layali fasalluha ma'hu. Ketika Rasulullah SAW sholat pada beberapa malam itu, orang-orang juga sholat bersamanya, bersama Nabi SAW, tapi tidak berjamaah. Rasulullah sholat, sahabat yang lain ikut sholat. Sholat bi sholatin Nabi, sholat seperti sholatnya Nabi, bukan berjamaah. Nabi sholat, kemudian orang-orang juga sholat. Tsumma ta'akhkhara, lalu suatu saat Nabi enggak datang, lambat datangnya menjelang subuh. Wa shalla fi baitihi baqisari, di sisa waktu setelah 3 hari itu Nabi itu sholat di rumahnya. Wal madhabul awal, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi memilih pendapat yang pertama, sholat tarawih itu lebih afdal dilakukan secara berjamaah, walaupun Nabi itu melakukannya tidak berjamaah, tapi Umar bin Khattab melakukannya berjamaah. Kenapa demikian? Ada riwayatnya itu, riwayat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nanti insyaallah akan dijelaskan di waktu yang berikutnya. Ini biar cepat, kayaknya pertanyaannya banyak, tinggal dikit lagi. Wa inna ma ta'akhkhara Nabi sallallahu alaihi wasallam li alla tafarradu alaihim. Nabi lambat salat itu karena apa? Lambat salat artinya datangnya waktu subuh itu kenapa? Karena agar tidak dijadikan wajib salat tarawih ini. Nanti kalau Nabi sholat terus selama 1 bulan penuh, maka jadi wajib. Waqat ruya anahu qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, khasyitu an tafarradu alaikum fata'ajjazu anha. Aku khawatir nanti Allah akan jadikan sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian, lalu kalian berat melakukannya. Jadi kekhawatiran Rasulullah ingin memudahkan kita, jangan sampai kita ini susah. Rasulullah tidak menginginkan kita ini susah, maunya kita ini senang, mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau udah wajib nggak ada tawar-tawar, tapi kalau masih sunnah boleh lakukan, boleh tidak. Oleh karena itu Rasulullah khawatir kalau terus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dilakukan, itu akan menjadi wajib. Oleh karena itu Rasulullah tidak lakukan itu karena khawatir nanti kita semua tidak mampu. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya masuk kepada pertanyaan. Terima kasih Tuan Guru yang telah memaparkan mengenai sholat sunnah. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, izin tanya Pak Ustaz. 1. Pada saat mengucapkan istighfar, ada yang mengawalinya dengan astagfirullah, ada yang astagfirullah, ada yang astagfirullah. Mohon penjelasannya. Yang kedua, untuk sholat qabliyah, mana yang lebih afdal, di rumah atau di masjid di suatu tempat? Yang ketiga, bila waktunya terbatas, mana yang lebih diutamakan, zikir atau sholat sunnah ba'diyah? Terima kasih. Iya.
pada saat mengucapkan istighfar ada yang mengawalinya dengan nastaghfirullah. Nastaghfirullah itu artinya kami mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Jadi pertama bisa litakzim untuk diri sendiri. Yang kedua bisa mewakili jamaah. Ketika ada pimpinan di depan berzikir nastaghfirullahaladzim, mewakili jamaah yang tidak bunyi. Tetapi kalau sendirian mengatakan astaghfirullahaladzim berarti litakzim, karena kita ngomong dengan Allah berarti kita mengagungkan Allah. Seperti kalau kita ngomong dengan guru kita, Pak Guru kami kemarin terlambat. Kami kan banyak, padahal cuma sendirian, itu litakzim karena menghormati guru. Dia bilang Pak Guru aku kemarin terlambat, agak kurang ajar seperti itu kan. Nah, makanya lebih enak Pak Guru kami kemarin terlambat, itu namanya litakzim. Salat qobliyah mana yang lebih afdal, di rumah atau di masjid? Kalau qobliyah itu afdalnya di masjid. Kalau qobliyah karena apa? Jaraknya itu tidak panjang, apalagi salat misalnya subuh, bisa jadi subuh itu setelah azan, kemudian langsung qobliyah, udah qobliyah langsung qomat. Jadi kapan di rumah? Kalau rumahnya misalnya ada di Tehok sana, perjalanan ke sini kan nggak terkejar yang seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah, maka dianjurkan di rumah. Karena ba'diyah itu waktunya panjang, qobliyah itu waktunya terbatas. Kapan waktunya? Sampai qomat. Kalau sudah qomat nggak boleh qobliyah lagi. Oleh karena itu, mana yang lebih afdal? Kalau yang qobliyah ya di masjid. Kalau ba'diyah boleh di rumah. Misalnya nih sholat isya nih, sholat isya nanti sudah sholat isya, setelah wirid langsung balik apa-apa. Kemudian di rumah langsung ba'diyah isya. Terus tambah sunnah yang lain baru witir. Kalau khawatir nanti malam tidak bangun, seperti itu juga boleh. Tapi kalau ada tanya sedikit masalah ini. Ya? Kalau seandainya tidak terkejar lagi Pak, tidak terkejar qobliyatan di masjid, qobliyatan di rumah, kan otomatis kita ketinggalan satu rakaat. Iya, boleh juga. Boleh juga. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman masalahnya jangan sampai sholat qobliyah belum masuk. Di masjid belum azan. Maksud belum, sudah qobliyah. Qobliyah itu termasuk sholat rawatib, terikat oleh waktu sholat. Kalau subuh ya selama masih ada waktu subuh, atau selama sudah masuk waktu subuh. Jangan belum masuk waktu subuh udah qobliyah subuh, nggak sah qobliyahnya. Oleh karena itu tadi saya bilang lebih bagus adalah di masjid ini. Kenapa? Jelas sekali azannya, sudah azan baru qobliyah, begitu. Bila waktunya terbatas, mana yang lebih diutamakan, zikir sholat sunnah, zikir atau sholat sunnah ba'diyah? Waktunya terbatas. Terbatas seperti apa? Berapa lama zikirnya? Iya. Ya bagusnya kan zikir dulu, sudah zikir sholat ba'diyah. Karena gini, kita tidak sah sholat ba'diyah kita kalau kita belum ngomong apa-apa. Misalnya gini, habis sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, orang berzikir langsung dia mundur, sholli sunnatan ba'diyatal maghribi, Allahu Akbar. Nggak sah sholat ba'diyahnya. Kenapa? Belum ngomong apa-apa, nyambung namanya itu. Maka harus zikir dulu. Kalau nggak mau zikir, sekurangnya dibatalkan dulu dengan yang lain. Pak, pinggir sebentar Pak. Nah, udah kayak gitu aja. Atau langsung ngomong di WA, nak jangan lupa ya, kopi ayah belum dibuat tuh. Nah, ngomong. Jadi harus ngomong dengan yang lain, dibatal. Jangan udah assalamualaikum langsung sholat. Nggak boleh yang seperti itu. Iya, paling tidak baca astaghfirullahaladzim, dibatalkan dulu, jangan nyambung gitu. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Apabila ada jamaah yang keluar dari sholat, jadi sholatnya kosong,
Kalau yang di samping tidak mengisi, yang kosong bergeser ke samping, berdosakah orang itu terus? Terima kasih. Ketika sop kosong, tidak ada yang isi, tidak berdosa. Cuman sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sholat sopnya tidak rapat. Kan kita diperintahkan untuk merapatkan sop, meluruskan sop. Oleh karena itu perlunya kita ngaji ketika ada sop yang kosong, tidak ada yang maju dari belakang, yang sebelah ya minggir, rapat gitu, merapatkan. Tapi untuk merapatkan itu tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, paling tidak 2 kali, 2 kali, 2 kali gitu, di jarak gitu. Selanjutnya. Yang lagi, Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya, apakah sunat qobliyah subuh termasuk sholat sunat fajar? Demikian, terima kasih. Ada pendapat yang mengatakan sholat qobliyah subuh itulah sholat sunnah fajar. Kalau mau sholat sunnah fajar sendiri, bunyikan usolli sunnatal fajri. Boleh juga seperti itu. Jadi ada pendapat pertama, sholat sunnah qobliyah subuh itulah disebut dengan sholat sunnah fajar. Jadi terserah mau ngambil pendapat yang mana. Untuk besok ya. Ini masih ada 3 pertanyaan, kita pending untuk minggu depan. Insyaallah sebelum puasa masih tengah lagi. Iya. Terima kasih. Sekali lagi, Ustaz. Ya, sebentar lagi. Bertemu lagi. Ya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz, kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan karunia. Akhir kalam, Allahumma biqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menutup pengajian kita, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.